salah satu siswa kita. Ya Mas, silakan. Bersiap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, untuk hari ini kalian itu mungkin bertanya ya, kenapa sih ibu bawa tanaman segala ke dalam kelas ini, begitu ya? Kenapa ibu membawa tanaman ini? Karena apa? Karena kalian kali ini belajar apa? Jaringan tumbuhan. Kalau kalian perhatikan tanaman bunga mawar ini kan tadinya kecil, sekarang itu sebesar ini gitu. Kenapa bisa sebesar ini? Karena apa? Karena tanaman tadi mengalami pertumbuhan. Kok bisa mengalami pertumbuhan? Karena adanya aktivitas dari jaringan meristem. Ya betul. Karena jaringan meristem inilah sehingga tumbuhan mawar itu bisa tumbuh tinggi dan besar gitu. Nah sekarang ibu tanya, kalau gitu letak jaringan meristem itu ada di mana sih? Kalau kalian lihat tanaman mawar ini, siapa yang tahu? Bu. Oh ya, silakan Mbak. Iya, boleh. Boleh, silakan. Nah, jadi aku bakal ngasih tahu tentang jaringan meristem di bunga mawar ini. Nah, kalau kalian lihat nih ujung-ujung ini, nah itu tuh namanya apikal atau ujung. Ini guys, ujung-ujung. Ya, ini ujung-ujungnya ya. Nah, kalau interkalar itu di samping atau pangkal luas ini. Ya, betul sebetulnya. Cuma berarti ada bunyinya. Nah, yang terakhir itu ada lateral atau samping. Ini ambium. Iya. Nah, ambium. Yang di samping loh. Jelas yang di belakang? Jelas. Makasih. Siapa Mas? Penjelasannya. Jadi seperti yang Mbak Sasa tadi jelaskan di depan bahwa tanaman mawar ini memiliki jaringan yang di antara pangkal luas namanya interkalar, dan di samping namanya lateral. Contoh adalah tujuan pembelajaran itu diantaranya yang pertama, peserta didik itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Ini tampak ya, bentar. Yang kedua, peserta didik itu mampu menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik itu diharapkan mampu menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD setelah diskusi atau setelah presentasi selesai. Itu adalah tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran, silakan nanti kalian lihat video tentang jaringan. Setelah itu baru kalian dilanjutkan dengan berdiskusi. Videonya yang ini ya, ini adalah tentang jaringan. Kalian perhatikan, kemudian kalau ada yang penting silahkan kalian tulis di catatan, atau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Nanti setelah ini kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kalian.
tetangganya, silahkan duduk di situ untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, kali ini kita akan memasuki materi baru di kredit 3 dan ketiga, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Silakan buku catatannya dan catat materi yang kalian anggap penting. Kemarin kita sudah bahas sel, yang mana sel merupakan unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama nantinya akan membentuk jaringan. Dari sini, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Pernahkah kalian mengamati pertumbuhan sebuah pohon? Tahukah kemudian apakah yang menyebabkan pohon tersebut? kelompoknya terlebih dulu. Ya, untuk kelompok satu duduknya di sini, anggotanya ada Ayu Rizka, Ayu Rosita, Delia, Inaya, terus ada Kelompok 4 dua jelas ada lagi ya. Itu waktunya 5 menit lagi ya. Selesai. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jaringan penyusun daun. Oke, jadi ini jaringan penyusun daun. Yang nomor 1 ada epidermis atas. Ini yang letaknya di atas yang warna hijau. Yang kedua ada jaringan tiang atau palisade. Ini palisade. apa itu? Ini jaringan tiang. Warnanya juga sama kayak yang di atas, yang epidermis atas, tapi jenisnya beda ya. Iya. Ini lebih muda, ini lebih tua. Ya, itu lebih tua. Ya, itu tua. Yang nomor 3 ada jaringan spons atau bunga karang. Yang nomor 4 ada stomata. Ini stomata ya. Iya. Terus ada fungsi dari bagian-bagian tadi. Yang pertama kan epidermis atas. Fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya, mencegah penguapan. Yang nomor 2 jaringan tiang, fungsinya untuk fotosintesis. Yang nomor 3 jaringan spons, fungsinya untuk fotosintesis juga. Nomor 4 ada stomata, fungsinya untuk keluar masuknya udara. Oke, sekian dari kami. Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan yang bertanya dari masing-masing kelompok. Aku mau yang susah deh, Kan kan kan? Oh, bagian. Satu, satu. Berita aku mana ada Pak. Ayo Mbak, Mbak dulu ya. Oke, aku Rizwan kelompok 3 dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompok 1. Iya. Ya, silakan. Kalau dilihat dari struktur dan fungsi masing-masing bagian daun, berarti fungsi daun itu apa aja sih? Pertanyaannya udah jelas. Kita diskusi dulu ya. Oke. Jawabannya apa enggak ya, Mbak? Ini sekalian ada yang mau tanya lagi enggak? Ada. Ayo. Saya Fauzia dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Apakah epidermis atas dan bawah itu sama? Kasih pertanyaannya. Sama-sama. Saya Sadara Tiga mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kalau dilihat dari struktur dan fungsi masing-masing bagian daun, berarti fungsi daun itu untuk fotosintesis dan transpirasi atau penguapan. Jelas. Apakah cukup jelas? Wah, makasih. Makasih Ibu.
Baik, saya Fatihatul Inayah akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah epidermis atas dan bawah itu sama? Sama, kalau kita lihat, cuma epidermis bawah itu terdapat stomata. Apakah jelas? Jelas. Terima kasih. Jelas mah. Dengan kalian. Aduh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bisakah kelompok 2 menunjukkan mana apikal, interkalar dan lateral? Jadi ini apikal itu yang di pangkalnya. Nah, interkalar itu yang di batang dan interkalar yang di bawah dan lateral yang di batangnya. Apakah sudah jelas? Oke, 2. Parentim ya. Maut. Meristem primer dan apa bedanya? Lebarnya ke samping. Kalau berdasarkan letaknya tadi ada di bagian ujungnya namanya apikal. Yang di pangkal luas namanya dan samping contoh adalah kambium. Jelaskan, menunjukkan tentang jaringan meristem atau jaringan permanen yang terdapat pada daun dengan menggunakan model struktur. Gambarnya apa jelas? Nah, di sini yang warna kuning ada putih pula. Terus lanjut ke bawah, yang warna hijau ini namanya epidermis. Epidermis ada 2, epidermis atas dan epidermis bawah. Bedanya kalau epidermis bawah terdapat stomata yang berfungsi sebagai keluar masuknya udara. Terus jaringan epidermis sendiri berfungsi sebagai jaringan pelindung. Kalau pucuk-pucuknya itu di apa, Mbak? Dipotong. Oh, dipotongin itu pucuknya dipotong. Apa yang terjadi pada